Halo guys, kembali lagi bersama gue Arsita. Pada video kali ini, gue akan membahas suatu film unik yang berjudul The Sun. Film ini berkisah mengenai pasir pantai yang mampu menewaskan manusia. Lebih parahnya lagi, pasir ini tidak boleh diinjak sama sekali. Tidak lupa, gue juga mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Oke, seperti biasa, biar nggak kelamaan, langsung aja kita mulai pembahasannya. Film diawali memperlihatkan pandangan yang berlokasi di suatu pantai. Sepanjang film, kita tidak diberitahu apa nama pantai ini dan lokasi di mana, tapi yang jelas sekumpulan remaja terlihat sedang berpesta di pinggir pantai. Malam-malam kalau dihitung, sejumlah dari remaja ini kurang lebih 15 orang. Di tengah pesta, seseorang cowok pun membuat suatu aturan di mana mereka semua yang ada di pesta ini tidak boleh memegang HP semua. Sekali jadinya handphone mereka dikumpulkan dan ditaruh di bagasi mobil. Tidak lama kemudian ada dua cowok yang membawa sebuah bongkahan besar yang dipenuhi oleh lendir. Mereka berkata bahwa benda aneh ini ditemukan di jauh dari pantai. Tanpa mereka sadari, benda aneh ini yang akan membawa malah petaka kepada mereka. Pada pagi hari, seseorang cewek yang bernama Kylie yang sudah terbangun lebih dulu. Tidak lama itu yang bernama Reed terbangun dalam tidurnya Kylie. Dan Mitch yang ada di penjaga pantai melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil. Kylie juga melihat pacarnya yang bernama Jonah malah tertidur bersama temannya. Kylie bernama si An pun, dengan kata lain Jonah sudah selingkuh dengan si Anda yang merupakan teman Kylie sendiri. Lalu seorang cowok yang bernama Van dan saudaranya yang bernama Ronnie juga sudah terbangun di kursi belakang. Sedangkan cewek bernama Marsha malah terbangun di atas kursi. Pantai di sisi lain, Kylie melihat seekor burung laut yang sedang mencari makan. Lalu burung itu tiba-tiba terhisap ke dalam pasir pantai. Farsa yang nyawanya masih setengah mencoba turun dari kursi itu. Ketika juga Kylie berteriak agar Marsha tidak menginjak pasir. Namun sialnya Marsha sudah terlanjur menginjak pasir itu. Kaki yang Marsha secara tiba-tiba terasa seperti berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Teman-temannya yang melihat Marsha dalam masalah pun panik dan bingung apa yang terjadi saat itu juga. Pacarnya Ronnie yang bernama Van mencoba untuk menolong Marsha. Ia pun melompat dari mobil itu dan seketika itu juga kakinya terasa berat sampai-sampai ia terjatuh. Ya, untuk nolongin malah ujung-ujungnya dia sendiri yang minta tolong. Wajah Van yang menghadap ke pasir mulai digerogoti oleh sesuatu sampai-sampai wajah Van robek dan berdarah-darah. Tidak lama kemudian, Van dan Marcel langsung tenggelam ke dalam pasir itu. Benar-benar kejadian di pagi hari yang tidak disangka-sangka oleh mereka. Semua melihat kedua temannya tewas. Dalam seketika, mereka berencana untuk menelpon kantor polisi. Tapi mereka baru sadar kalau handphone mereka semua dikumpulin dan berada di bagasi mobil. Emang benar-benar sebagai orang yang membuat aturan itu langsung disalahkan begitu saja. Lebih parahnya lagi, mereka ternyata diam-diam masuk ke pantai yang sebenarnya tidak buka karena air laut sudah tercemar. Zona yang berada di mobil itu pun mencoba untuk menghidupkan mesin mobil, namunnya ternyata aki mobil itu kering dan lupa diganti oleh Zona sebelum berangkat ke pantai ini. Alhasil, mobil ini nggak bisa bergerak sama sekali. Kylie pun penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir ini. Ia menggunakan tangannya untuk memancing. Makhluk itu keluar. Benar saja, makhluk aneh itu berbentuk seperti rambut dan terlihat sangat tipis. Singkat cerita, teman yang bernama Gilbert baru terbangun dan terjebak di tempat sampah. Gua pas nonton film ini jujur aja kasihan banget sama doi. Ia pun mencoba keluar dari tempat sampah itu dan menggoyangkan yang terus-terusan. Seketika itu juga teman-temannya langsung berteriak dan berkata, "Jangan bergerak sama sekali." Pada akhirnya Gilbert pun terdiam setelah diberitahu ada sesuatu di dalam pasir. Ia juga
sosok setelah mengetahui kedua temannya tewas karena pasir pantai. Mau nggak mau, Gilbert bertahan dan berdiam diri di tempat sampah itu. Waktu demi waktu, mereka semua hanya menunggu di tempatnya. Masing-masing dengan harapan ada orang yang datang dan mengetahui keberadaan mereka. Ronnie yang kehilangan percaya pun menulis sebuah surat untuk ibunya. Apabila ia tidak selamat, tanpa makanan dan minuman, mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kemudian, mereka pun baru bersadar kalau orang-orang yang ikut pesta semalam sudah tidak ada dan tenggelam di pasir. Pantai, dengan kata lain, di pantai ini hanya tersisa mereka berenam saja. Tidak jauh dari mereka, Kylie melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam. Sebuah terbelah. Ronnie pun menyadari bahwa bongkahan besar itu terlihat seperti telur yang menetas. Maka dari itu, makhluk aneh yang berada di dalam pasir kemungkinan besar berasal dari telur itu. Ya, ingat-ingat air laut di pantai ini sudah tercemar. Dan pencemarnya air laut bisa saja menciptakan makhluk baru yang tidak diduga. Lalu, Zona memiliki rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tas. Marsha, kebetulan di belakang mobil ada 2 papan selancar yang bisa digunakan untuk berjalan. Ia pun letakkan papan selancar itu satu persatu untuk melangkah. Saat sudah mendekati, kursi papan selancar yang diinjak Zona malah bergeser dan semakin menjauh. Zona pun terasa berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir sama sekali. Namun, parasit-parasit itu malah keluar dari pasir pantai dan menyatukan perut Zona. Tapi untungnya ia masih bisa bertahan dan melompat ke kursi itu. Seketika itu juga perutnya terluka karena digigit oleh parasit. Zona pun terlihat seperti orang yang keracunan dan wajahnya pucat secara mendadak. Ia berkata bahwa perutnya terasa seperti disengat 1000 ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, ia membuka isi tas Marsha dan menemukan beberapa minuman kaleng. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka diberikan. Zona melempar air minum kepada Matt. Ia malah merasa kesakitan. Secara tiba-tiba, hal itu membuat Matt kaget. Sampai-sampai kayu di pinggir tangga longgar begitu saja. Luka di perut Zona juga terlihat semakin parah dan bernanah. Zona yang bersakitan pun hanya bisa berbaring di atas kursi itu. Mereka berlima pun semakin kebingungan. Bagaimana cara mereka bisa bertahan di tempat ini? Mau nggak mau, mereka harus mengambil handphone yang berada di bagasi mobil. Ronnie berencana untuk membuat bagasi itu sambil menginjak bumper mobil. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba ada mobil patroli yang tanpa henti. Seketika itu juga Ronnie terpleset sampai-sampai jari tangan kanannya terjepit bagasi mobil. Benar-benar sesuai banget sih, gue juga kesel sama orang yang naik mobil ini. Malah klakson-klakson kalau mau datang ya mendingan dari tadi aja. Jadinya kan kasihan si Ronnie. Pria ini adalah penjaga pantai di tempat ini. Ia bertanya apa sebenarnya yang dilakukan Kylie dan kawan-kawan di pantai yang sedang tutup. Lalu, kalau memberitahu bahwa ada sesuatu di bawah pasir pantai ini, penjaga pantai yang tidak percaya langsung turun dari mobil. Saat itu juga, anehnya parasit yang berada di dalam pasir tidak bisa melukai kaki pria itu. Kylie dan Matt suntuk turun untuk mendekatinya, tapi mereka berdua jelas tidak mau menurutinya. Perintah penjaga pantai itu, pria penjaga pantai yang geram pun langsung mengancam mereka dengan mengeluarkan semprotan merica. Hingga tahunya kunci mobil pria itu pun malah terjatuh di atas pasir. Ia pun mengambil kunci mobilnya, namun tangannya langsung terasa berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Kylie menyuruh penjaga pantai itu untuk menggunakan semprotan merica. Ketika itu juga, pria itu langsung menyemprot parasit-parasit yang muncul dari dalam pasir. Sialnya, setengah tangan penjaga pantai itu harus buntung dan mengeluarkan banyak darah. Tidak lama kemudian, ia langsung terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Dari kejadian itu, Matt pun tersadar bahwa
pagi sangatlah penting. Ia berencana untuk membungkus kakinya dengan handuk dan berlari-lari. Di sini, saat si Anda melempar handuknya, Matt malah terjatuh akibat pinggiran kayu yang sudah longgar. Ia pun terbaring di atas pasir itu dan mulai tergerogoti oleh parasit-parasit. Seketika itu juga kakinya dan tangannya mulai masuk ke pasir secara perlahan. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan tanpa tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan panik, Kylie pun tiba-tiba memiliki ide yang cukup cemerlang. Dia memberikan pinggiran tangannya kayu itu kepada si Anda yang berada di mobil. Kemudian Kylie pun melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil itu. Mereka berdua membantu Ronnie untuk melepaskan jarinya yang terjepit. Lalu keempat jarinya Ronnie berhasil dikeluarkan dan langsung dibungkus dengan handuk tebal divisi lain. Setengah badan Gilbert yang terjepit mulai luka dan mengeluarkan banyak darah. Lalu dan saat menuruh kayu itu agar bisa menyeberang ke kursi zona. Perlahan-lahan menyeberang sambil menjaga keseimbangan badannya. Untung ia berhasil sampai ke kursi itu. Kemudian Kylie juga menyerang juga berhasil sampai ke kursi itu. Saat giliran Ronnie, ia malah tergelincir dan terjatuh. Tongnya pun sudah mau digerogoti. Jonah pun memiliki ide untuk pergi ke mobil patroli itu. Ia juga menerapkan secara yang diberitahu oleh Matt sebelumnya. Saat semua kakinya sudah dibungkus handuk, ia langsung berlari ke mobil itu dan berhasil naik ke atas. Namun tiba-tiba Gilbert perlahan-lahan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata semuanya parasit itu membuat lubang dan masuk melukai bawah tong sampah. Kita itu juga Gilbert langsung terisap ke dalam pasir dan hilang begitu saja. Lebih sialnya lagi, si Anda malah terpleset dan kepalanya terbentuk sampai tidak tersadarkan diri untuk nggak mau Kylie. Dan Zona hanya bisa menunggu sampai si Anda sadar kembali. Saat malam hari, Sunday yang pingsan akhirnya sadar dan terbangun. Ia pun menemukan sebuah kunci di atas mobil patroli itu. Tanpa pikir panjang, si Anda langsung melemparkan kunci itu sampai mengembang. Kemudian ia turun ke atas sekunci untuk menjemput Kylie dan Zona. Untuk persatu mereka pun berdiri di atas sekunci itu dan masuk ke dalam mobil. Sialnya Zona yang semakin parah malah harus meninggalkan di dalam mobil. Jujur, gue aja kira-kira bakal berusaha untuk nyetir dan kabur dari pantai itu, tapi kenyataan dia malah meninggal karena parasit. Esok harinya, seekor pria tiba-tiba mengintip dari kaca mobil dan membangunkan mereka berdua. Pria itu juga terlihat biasa berdiri di atas pasir tanpa diganggu oleh parasit. Pada akhirnya Kylie dan si Anda pun turun dengan tenang di atas pasir itu, sedangkan Zona harus tewas dengan perut yang bernanah. Di akhir film, kita perlihatkan kumpulan parasit yang sedang berenang dan menuju ke pantai lainnya. Pada intinya, yang selamat dari malapetaka ini hanyalah pacar dan selingkuhan Zona. Ya kalau Zona sendiri sih udah tewas kena azab. Oke guys, mungkin sampai segini aja pembahasan dari film The Sun. Sampai bertemu lagi di video-video lainnya. Gue cabut dulu, dadah.